Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah luar biasa. Kisah tentang seorang lelaki pilihan yang imannya mengguncang istana Tirat, yang doanya membelah langit, dan yang keteguhannya menjadi pondasi keimanan umat Islam hingga hari ini. Inilah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lahir di kota Ur, Babilonia, wilayah yang kini dikenal sebagai Irak. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan penyembahan berhala. Bahkan, ayahnya sendiri, Azar, adalah pembuat patung dan juga penyembahnya. Sebelum kelahiran Ibrahim, Raja Namrud menerima sebuah ramalan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang kelak akan mengguncang tahtanya dan menghancurkan berhala-berhala yang disembah rakyatnya. Ketakutan menyelimuti istana. Namrud pun memerintahkan agar semua bayi laki-laki yang lahir dibunuh. Dalam kondisi yang mencekam itulah, ibu Nabi Ibrahim menyembunyikan kehamilannya. Ia pergi diam-diam, meninggalkan kota, mencari tempat terpencil, hingga akhirnya melahirkan bayi Ibrahim. Di dalam sebuah gua sunyi, dengan hati yang pilu, ia tinggalkan bayinya demi keselamatan sang anak. Ibrahim kecil tumbuh dengan hati yang bening dan akal yang tajam. Ia mulai mempertanyakan segalanya tentang siapa Tuhan yang sebenarnya. Melihat ayahnya membuat dan menyembah patung, Ibrahim bergumam dalam hati, "Ini bukan Tuhan. Tuhan sejati tidak bisa dibuat oleh tangan manusia." Ibrahim tumbuh sebagai pemuda cerdas yang haus kebenaran. Ia menolak menyembah matahari, bulan, maupun bintang. Hingga ia berkata, "Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Aku bukanlah dari orang-orang yang musyrik." Surat Al-An'am ayat 79. Ketika diangkat menjadi nabi, Ibrahim mulai berdakwah. Ia memulai dari orang terdekat, ayahnya sendiri. Dengan lembut ia berkata, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun?" Namun ayahnya marah. Ia mengusir Ibrahim, bahkan mengancam akan merajamnya. Dengan hati sedih, Ibrahim pergi bukan karena benci, tapi karena taat pada Allah. Suatu hari, saat kaum Nabi Ibrahim sedang berpesta, Ibrahim masuk ke kuil. Ia mendekati berhala-berhala dan berkata dengan nada sindiran, "Mengapa kalian tak makan, tak bisa bicara?" Lalu, ia menghancurkan semua patung, kecuali satu. Berhala terbesar. Di tangan patung itu, Ibrahim gantungkan kapaknya. Ketika penduduk datang, mereka murka. "Siapa yang melakukan ini?" Ibrahim menjawab tenang, "Tanyakan saja pada berhala besar itu." Terdiam mereka, malu, tapi kesombongan mengaburkan hati. Mereka seret Ibrahim ke Raja Namrud. Namrud marah besar. Ia perintahkan rakyat membakar Ibrahim. Gunungan kayu dikumpulkan oleh seluruh rakyat. Api raksasa menyala. Ibrahim dilemparkan ke tengah kobaran dengan menggunakan manjanik. Tapi ia tetap tenang. Berkata, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Dan api itu menjadi dingin. Allah pun memerintahkan kepada api, "Wahai api, jadilah dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Surat Al-Anbiya ayat 69. Setelah 3 hari, Ibrahim keluar dari api. Pakaian dan tubuhnya tetap utuh. Mukjizat Allah nyata di hadapan semua orang. Setelah peristiwa api, setelah ia gagal membakar Nabi Ibrahim, hatinya tetap keras. Ia menolak untuk tunduk, bahkan berani beradu hujjah dengan Nabi Ibrahim. Namun, kekuasaan yang besar tak mampu menolongnya dari murka Allah. Dalam riwayat disebutkan bahwa Allah mengirimkan makhluk yang sangat kecil, seekor nyamuk dengan hanya 1 sayap, masuk ke dalam lubang hidung Namrud. Nyamuk itu berjalan menuju otaknya, dan di sanalah ia menggigit, menusuk, dan menyiksa tanpa henti. Namrud meraung kesakitan, tiada seorang pun yang mampu menolongnya. Ia memerintahkan para tentaranya untuk memukul kepalanya dengan tongkat atau palu, hanya untuk meredakan sakit luar biasa itu. Hari demi hari, nyamuk itu terus menyiksa. Hingga akhirnya, setelah 3 hari, sang raja yang pernah mengaku sebagai Tuhan, mati dalam kehinaan tersungkur dari singgasananya oleh makhluk yang tak terlihat oleh mata. Sebuah akhir yang memilukan bagi seorang manusia yang mengaku Tuhan,
yang terlalu sombong untuk bersujud, Allah memerintahkan Ibrahim untuk hijrah ke negeri Syam, wilayah yang kini meliputi Palestina dan sekitarnya. Ia berangkat bersama istrinya Sarah dan keponakannya, Nabi Lut. Di sana, Ibrahim menyebarkan tauhid. Ia menjadi pelopor keimanan di tanah para nabi. Suatu ketika, Nabi Ibrahim memasuki wilayah Mesir. Negeri itu dipimpin oleh seorang raja yang zalim, sombong, kejam, dan haus kekuasaan. Ia punya aturan keji, setiap wanita cantik yang datang bersama suami harus diambil untuk istana dan sang suami dibunuh tanpa ampun. Mengetahui bahaya yang mengintai, Nabi Ibrahim pun berpesan kepada istrinya, Sarah, jika mereka bertanya, katakanlah aku ini saudaramu. Sebuah langkah bijak demi melindungi kehidupan. Dan benar, saat mereka tiba di perbatasan, para penjaga melihat kecantikan Sarah dan langsung membawanya menghadap sang raja. Raja Mesir terpana, pesona Sarah memikat hatinya. Ia mendekat, ingin menyentuh. Namun, saat tangannya hendak meraih, tubuhnya seketika kaku. Ia lumpuh, tak mampu bergerak. Sarah pun memanjatkan doa, memohon perlindungan hanya kepada Allah. Beberapa kali sang raja mencoba dan berkali-kali pula tubuhnya dilumpuhkan. Hingga akhirnya ketakutan menyelimuti hatinya. Ia sadar wanita ini bukan wanita biasa. Dengan gemetar, sang raja membebaskan Sarah dan tak hanya itu, ia memberikan hadiah seorang hamba sahaya terbaik bernama Hajar. Kelak, Hajar akan menjadi istri Nabi Ibrahim dan ibu dari seorang nabi besar, Ismail alaihi salam. Tahun demi tahun berlalu, namun kebahagiaan itu belum juga sempurna. Nabi Ibrahim dan Sarah tetap saling mencintai. Tapi satu hal belum Allah anugerahkan kepada mereka, keturunan. Sarah mulai merasa bahwa usianya telah melewati masa harapan. Namun, justru disitulah terlihat kemuliaan hatinya. Dalam keikhlasan yang dalam, ia memutuskan sesuatu yang besar. Ia menyerahkan Hajar, seorang hamba sahaya yang telah lama bersamanya, kepada Ibrahim untuk dijadikan istri. Bukan karena cemburu, bukan karena terpaksa, tapi karena ia ingin melihat suaminya bahagia. Melihat Ibrahim memiliki seorang anak, tak lama setelah pernikahan itu, Hajar pun mengandung sebuah kabar bahagia yang meneteskan air mata haru. Dan pada waktunya lahirlah seorang bayi laki-laki, mungil, suci, dan penuh berkah. Bayi itu diberi nama Ismail. Artinya Allah mendengar, sebab Allah memang maha mendengar. Setiap doa yang dipanjatkan dalam diam dan setiap harapan yang tumbuh dari kesabaran. Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk berhijrah menuju sebuah lembah tandus jauh dari negeri Syam, tempat itu yang kelak dikenal sebagai Makkah. Maka berangkatlah Ibrahim bersama Hajar dan bayi mungil mereka, Ismail, yang masih menyusu di pelukan ibunya. Perjalanan itu panjang, berbulan-bulan menembus gurun, menahan haus, debu, dan sunyi. Hingga akhirnya mereka tiba di lembah sunyi itu. Tak ada air, tak ada tanaman, tak ada suara kehidupan. Ibrahim membangun tempat berteduh seadanya. Ia meninggalkan sedikit bekal, sekantong air dan kurma. Lalu, dengan hati berat, ia berpaling kembali ke Syam sambil terus memanjatkan doa untuk keselamatan Hajar dan Ismail. Hari-hari berlalu di padang pasir, bekal habis, air mengering, dan Ismail kecil menangis kehausan. Siti Hajar pun panik, ia berlari dari Bukit Syafa ke Marwah, lalu kembali dari Marwah ke Syafa. 7 kali ia ulangi langkah itu penuh harap dan doa. Hingga akhirnya, dalam lelah yang hampir habis, ia mendengar suara. Suara yang memanggil, mengarahkannya pada tempat Ismail berada. Ia mendekat dan meletakkan Ismail kecil di tanah. Dan tiba-tiba, kaki mungil Ismail menghentak bumi. Dari hentakan itu, memancar air jernih, deras, segar, dan penuh keberkahan. Siti Hajar segera menampungnya sambil berseru, "Zam, zam, zam, zam." Artinya, berkumpullah, berkumpullah. Air itu terus mengalir menjadi sumber kehidupan. Tak lama, datanglah suku Jurhum. Mereka meminta izin untuk tinggal, dan Hajar pun mengizinkan. Maka berdirilah komunitas baru di lembah itu. Dari tanah sunyi,
lahirlah peradaban. Dan dari telaga kecil itu mengalir berkah yang tak pernah kering hingga hari ini. Nabi Ibrahim adalah seorang hamba yang taat dan penuh kepasrahan kepada Tuhannya. Ia memiliki seorang putra yang sangat ia cintai, Ismail. Ismail lahir dari istrinya, Hajar. Sejak kecil, Ismail tumbuh menjadi anak yang lembut hatinya, patuh kepada orang tua, dan dekat kepada Allah. Nabi Ibrahim begitu menyayanginya. Dalam doanya, ia berharap Ismail kelak menjadi pemimpin yang baik, membawa umatnya kepada kebaikan. Namun, ujian itu datang. Suatu malam, Nabi Ibrahim mendapat mimpi, wahyu dari Allah. Ia diperintahkan untuk menyembelih putra yang ia cintai. Hatinya bergetar, dada sesak menahan rasa. Tapi, sebagai Nabi, Ibrahim tahu ini adalah perintah langsung dari Rabb-nya. Maka ia bersiap dan mengajak Ismail mendaki sebuah bukit tanpa mengatakan maksud sebenarnya. Dalam perjalanan, setan menggoda, menabur keraguan di hati, menggoyahkan keimanan. Namun dengan mantap, Nabi Ismail melemparnya 7 kerikil dan setan pun kalah oleh keyakinan mereka. Di atas gunung, Nabi Ibrahim akhirnya menyampaikan semuanya. Tentang wahyu, tentang pengorbanan, dan tentang perintah Allah. Ismail yang masih belia menatap ayahnya dengan keteguhan luar biasa dan berkata, "Ayah, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar." Lalu, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail. Ia mengangkat pisau, tangan gemetar, namun hati pasrah. Di saat itulah Allah menunjukkan kasih sayangnya. Sebelum pisau itu menyentuh leher sang putra, seekor domba diturunkan dari langit. Sebagai pengganti, Ismail diselamatkan dan Nabi Ibrahim pun menyembelih domba itu sebagai bentuk ketaatan. Peristiwa ini diabadikan dalam sejarah dan menjadi dasar dari ibadah kurban, simbol pengorbanan, dan bukti cinta tanpa syarat kepada Allah. Di bawah terik matahari Makkah, 2 sosok mulia berdiri berdampingan, Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail. Dengan petunjuk dari Allah, mereka mengangkat batu demi batu, membangun rumah ibadah yang agung, Ka'bah, rumah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah di tengah padang tandus yang kini menjadi kota suci, diabadikan dalam firman-Nya. Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal kami." Surat Al-Baqarah ayat 127. Ketika bangunan itu rampung, turunlah perintah Allah kepada Ibrahim. "Serulah seluruh manusia untuk datang berhaji ke Baitullah." Maka Nabi Ibrahim menyeru. Suara itu menembus batas zaman. Dibawa malaikat, disampaikan ke penjuru dunia. Hingga hari ini, jutaan jiwa terus berdatangan memenuhi panggilan dari ribuan tahun yang lalu. Itulah warisan Ibrahim, seorang nabi yang taat, yang hidupnya penuh dengan ujian, dan wafat dalam keimanan. Di usianya yang ke-175 tahun, Nabi Ibrahim berpulang. Ia wafat di tanah Syam dan dimakamkan di samping istrinya, Sarah, di Gua Makpela, Hebron. Tapi kisahnya tidak berakhir di sana. Dari keturunannya lahirlah para nabi besar, Nabi Ishak, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, dan penutup para nabi, Nabi Muhammad. Warisan Nabi Ibrahim bukan hanya darah dan nama, tapi juga tauhid, pengorbanan, dan cinta kepada Allah yang terus hidup sampai akhir zaman. Dan itulah kisah seru hari ini. Masya Allah, begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Supaya kamu gak ketinggalan kisah Nabi selanjutnya yang pastinya lebih seru, lebih lucu, dan penuh hikmah. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.